Tak salah memang jika kawasan Pengging, Kabupaten Boyolali bisa menjadi rujukan wisata sejarah. Sejumlah tapak sejarah zaman kekuasaan Keraton Surakarta terdapat di daerah yang terletak sekitar 13 km arah barat dari kota Solo ini. Selain Umbul Air, pemakaman kerabat Keraton Surakarta di Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali ini juga terdapat sebuah bukti sejarah syiar agama Islam zaman dahulu, yakni Masjid Agung Ciptomulyo. Masjid yang dibangun oleh Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-10 tersebut dibangun pada Selasa Pon 14 Jumadil Akhir 1838 tahun J atau sekitar tahun 1905 Masehi. Desain Masjid Ciptomulyo Pengging memiliki sentuhan hampir mirip dengan Masjid Agung Surakarta. Menilik awal sejarahnya, masjid tersebut didirikan oleh ayah Raden Nganten Yosodipuro, yaitu Tumenggung Padmonegoro, di mana pada saat itu Tumenggung Padmonegoro menjabat sebagai Bupati Pekalongan yang diangkat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Masjid yang berusia 118 tahun ini hingga kini masih berdiri kokoh. Bangunan Masjid Ciptomulyo dibangun dengan menampilkan desain Jawa kuno, yaitu berbentuk limasan dan menyerupai pendopo. Masjid ini memiliki 5 pintu utama yang semuanya terletak di bagian depan bangunan masjid. Di atas setiap pintu diberi ukiran-ukiran yang disisipkan tulisan PB 10 sebagai tanda bahwa masjid ini dibangun pada masa pemerintahannya, yaitu Pakubuwono ke-10. Umumnya bangunan masjid pintu masuknya menghadap ke timur, namun Masjid Ciptomulyo ini menghadap ke tenggara. Masjid ini berdiri di atas batu setinggi 75 cm dengan lantai yang ditutup ubin berwarna. Keunikan lain di masjid ini yakni arah kiblatnya. Masjid itu sekilas sudah mengarah ke arah barat. Biasanya arah kiblat serong ke kanan, namun di Masjid Ciptomulyo ini serong ke kiri. Dalam perjalanannya waktu, masjid sudah mengalami beberapa kali renovasi, namun bentuk bangun hingga saat ini tidak pernah berubah. Setiap memasuki waktu sholat, masjid ini selalu dipadati warga yang akan melakukan sholat berjamaah. Bahkan setiap habis sholat, banyak warga yang menggunakan waktunya untuk membaca Al-Quran dan juga beristirahat, terlebih di saat bulan puasa. Dari nilai historis tersebut, saat ini Masjid Ciptomulyo menjadi salah satu destinasi wisata religi di Pengging, Banyudono, Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa jelajah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semoga dalam keadaan berpuasa tetap semangat dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan penuh amal soleh. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa jelajah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya saat ini sedang berada di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Tentunya dengan melihat background di belakang saya, teman-teman jelajah masjid pasti sudah bisa menebak saya berada di mana. Nah, saya berada di satu tempat yang bernama Pengging, tepatnya di satu masjid yang bernama Masjid Ciptomulyo. Mendengar nama Pengging, tentunya teman-teman sekalian sudah tidak asing bukan? Ya, Pengging terkenal dengan sumber mata airnya yang begitu jernih dan banyak di beberapa tempat. Akan tetapi, ada hal yang harus kita gali lebih dalam, karena di Pengging inilah terdapat salah satu
dari beberapa tempat yang menjadi saksi sejarah akan syiar persebaran agama Islam, yakni di satu masjid yang saat ini kita sedang berada di masjid tersebut, Masjid Ciptomulyo. Ingin tahu seperti apa Masjid Ciptomulyo dan ingin tahu saksi-saksi bisu yang menjadi sejarah akan persebaran Islam di Ciptomulyo? Mari terus ikuti kami di Jelajah Masjid. Nah, teman-teman Jelajah Masjid, begitu masuk ke Masjid Ciptomulyo, kita sudah disambut oleh saksi-saksi sejarah akan persebaran agama Islam. Ini masjid yang masih orisinil, bahkan masih ada tulisannya, yakni PB10, yang menandakan bahwa masjid ini adalah masjid yang dibangun oleh Raja Pakubuwono yang ke-10. Masjid ini memiliki kaitan yang erat dengan Masjid Agung Surakarta. Tembok yang saya pegang ini juga masih sangat orisinil. Belum ada perubahan sama sekali sejak awal didirikannya masjid yang menurut sejarah sudah didirikan kurang lebih sekitar 1908. Artinya tembok ini sudah berusia 1 abad lebih. Sangat lama sekali ya teman-teman. Nah, teman-teman Jelajah Masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya berada di Serambi Masjid Ciptomulyo. Hadir bersama kita, beliau adalah sesepuh dari Masjid Ciptomulyo, Bapak Ahmadi. Nah, insya Allah nanti akan memberikan informasinya terkait Masjid Ciptomulyo yang ada di Pengging ini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Ahmadi atas waktu yang sudah diberikan. Mungkin bisa diberikan sedikit informasi tentang sejarah berdirinya Masjid Ciptomulyo. Masjid Ciptomulyo itu didirikan oleh Pakubuwono ke-10 Ratu Solo pada tanggal 14 Jumadil Akhir, harinya Selasa Pon. Nama tahunnya tahun J 1838. Itu tahun Jawa. Kalau dihitung sampai sekarang itu sekitar 1 abad lebih. Jadi 118 tahunan berdirinya Masjid Ciptomulyo ini. Masih kokoh seperti yang kita tahu ini. Masjid Ciptomulyo ini mengalami bertahap renovasi. Dari saya masih kecil itu direnovasi, dari simbah-simbah kita yang sudah meninggal. Itu pertama merenovasi atap. Atap itu dulunya merupakan atap kayu, ya, belabak, ya, kayu. Ya. Nah sekarang karena apa itu namanya apa ini? Sirap itu sudah bocor, kemudian direnovasi oleh simbah-simbah kita, yaitu diganti dengan gendeng. Nah, gendeng. Nah, tembok dan sebagainya masih bakoh asli. Nah, terus apa itu berjalan lantai ini dari simbah-simbah dulu, lantainya masih biasa lantai jobin biasa plasteran, itu diganti dengan apa namanya itu keramik pada waktu bagus. Nah sekarang keramik enggak laku ya. Enggak laku. Nah terus ada lagi renovasi dari pemerintah kita, tahunnya berapa saya juga enggak ingat. Nah, gendeng yang sudah direnovasi dari simbah-simbah tadi diganti dengan sirap asbes sampai sekarang ini. Kalau bagian-bagian Masjid Ciptomulyo sendiri napa mawon niku, Pak?
bangunan Cipta Mulya yang kita lihat ini. Yang ini namanya Serambi, untuk umum lah. Nah, untuk umum. Mengapa Masjid Cipta Mulya kok apa itu kiblatnya arah ke kiri? Arah ke kiri. Ini keunikan Boyolali hanya di Cipta Mulya. Nah, setelah karena itu dipandang membingungkan jamaah dari pemerintah Kemenak Jawa Tengah, ini diberi prasasti itu yang mata angin. Nah, itu hadiah dari pemerintah Jawa Tengah. Dipandang Cipta Mulya itu membingungkan karena banyak pendatang untuk datang ke Cipta Mulya. Lebih-lebih nanti sebentar lagi ini bulan Rejab toh, Rejab ruah poso lebih banyak lagi. Ini sekilas daripada kegiatan yang telah kita terima. Nah, selain itu ya ada kegiatan-kegiatan yang kita jalankan keadaannya pengajian. Kegiatan pengajian. Untuk pengajiannya nanti dibahas di sesi 2. Baik teman-teman Jelajah Masjid, jangan kemana-mana karena kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan sesepuh Masjid Cipta Mulya Bapak Ahmadi. Masih di Jelajah Masjid. Ahmadi, kita lanjut lagi perbincangannya. Tadi sudah disinggung sedikit tentang pendirian Masjid Cipta Mulya. Kita juga pengen tahu nama Cipta Mulya sendiri. Cipta Mulya. Sejarahnya bagaimana? Cipta Mulya, Cipta Mulya itu kemudian dari Pakubono. Masjid Cipta Mulya itu dibangun di daerah Pengging. Cipta itu diciptakan, Mulya itu agar supaya yang berjamaah di Masjid Cipta Mulya ini menjadi mulya dunya, mulya akhirat. Mungkin ada yang malam-malam datang ke Cipta Mulya, itu niatnya yen salat ning Cipta Mulya iki rasane penak, tenang gitu. Mula saben bengi ke Cipta Mulya. Cipta Mulya itu diciptakan untuk memuliakan jamaah supaya jamaah ini menjadi jamaah yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Fiddin wa dunya wal akhirah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Cipta Mulya. Kalau dari perkembangan zaman ke zaman saat ini, fasilitas-fasilitas yang disediakan Cipta Mulya sendiri napa mawon untuk kemuliaannya jamaah. Nah, ini fasilitas yang disediakan oleh Cipta Mulya untuk bakti sosial ya. Bakti sosial itu dari Cipta Mulya itu mengadakan ambulan milik Masjid Cipta Mulya. Milik Cipta Mulya, gratis tidak bayar. Nah, yang sedikit untuk si sopir, yaitu ya untuk beli es. Tapi yang pinjam itu jangan sampai memberikan. Nah, dari mana uang yang untuk beli ambulan? Ya itu tadi. Dari hasil infak, tidak minta-minta, tapi dari hasil infak. Setiap bulan itu dibuka setiap bulan 2 kali. Pertama pertengahan bulan, kedua akhir bulan. Itu rata-rata per bulan 10 juta. Per juta. Itu ditambah dengan infak parkir. Itu kan tidak Pak parkir tidak diminta. Nah, itu ada yang memberikan, ada yang tidak, terserah monggo. Dan juga ditambah dengan kotak itu dan toilet. Kalau kegiatan selain sosial, sosial tadi kan masjid.
Kalau kegiatan keagamaan sendiri yang rutin di Cipto Mulyo ini kenapa Pak? Nah itu ya pengajian tadi ya. Nah, pengajian TPA. Pengajian yang diadakan di Cipto Mulyo itu setiap malam Senin. Malam Senin. Malam Senin ba'da Isya. Jadi ba'da Isya. Waktunya ba'da Isya sampai kurang lebih 1 jam. Tidak lama-lama. Ya disuguhilah nih. Ini malam Senin. Kemudian malam Rebu. Malam Rebu itu khusus malam Rebu pagi, malam Jumat pagi. Ini pengajian rutin. Kemudian lagi ditambah dengan subuh barokah. Itu Ahad Kliwon pagi, ba'da subuh. Itu disediakan ya aja dah nih. Jadi bar subuh, bar pengajian, terus bedang, ada sarapan. Itu setiap minggu Kliwon pagi. Ada lagi TPA itu dilaksanakan juga hari Senin, juga hari Rebu dan Jumat, ba'da asar. Ba'da asar itu TPA. Dan juga ada lagi pengajian akbar, khusus menjelang tahun baru Hijrah. Nah, pamane tahun hijrahnya besok minggu dah. Besok minggu. Ya sekarang ini sudah ada kegiatan untuk menjelang itu. Nah ini tidak ada kan istilahnya paguyuban umat Islam Pengging yang mengelola kegiatan pengajian tahunan akbar itu paguyuban umat Islam Pengging. Kalau niki keunikan beduk. Nah, ini di belakang kita ada beduk ciri khas masjid. Ciri khas beduk itu, ya, itu hanya tanda untuk tanda masuknya waktu sholat. Kalau tidak waktu sholat tidak ditutup. Nah, kalau ditutup nanti orang-orang bingung. Yang ini ditutup nih ngopo. Nah, ini juga masih original. Masih asli ya. Ya ada apa itu? Tambal sulam renovasi tadi ya. Kalau lulangnya itu bedah, itu hanya diganti. Dari mana lulangnya itu? Dari Jeporo. Dengan banyaknya kegiatan tadi, ada sosial, ada keagamaan. Kalau peran Masjid Cipto Mulyo sendiri yang bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya di sekitar Masjid Cipto Mulyo ini apa? Ya itu ekonomi daerah Pengging khususnya. Nah itu kan ada wisata-wisata. Nah, dulu tempat depan saya itu sebelum apa ada corona itu belum ada. Nah setelah itu kan tempat wisata di sana kan tutup. Nah kemudian dibangun. Ada wisata pertama namanya apa itu Kopi Lepen namanya. Pertama Kopi Lepen, tempatnya Pak Bong. Ini Kopi Lepen itu. Nah di situ ada akhirnya Arab yang rono-rono kan tidak bisa. Nah tempat Kopi Lepen bebas. Nah sudah tempat saya, rumah saya sendiri itu ya parkir, ya parkir itu. Nah itu udah berkembang. Sebelah hitannya gawe, kulone gawe. Nah sampai sekarang sepur kelinci itu. Nah terus itu berkembang di Umbul Sungsang itu, terus Umbul Sewu itu juga. Nah, itu wisata dari luar negeri. Artinya peran Masjid Cipto Mulyo ini selain dakwah tapi juga ada peranan di bidang ekonomi. Tadi kembali ke Cipto Mulyo tadi ya. Nah, memuliakan jamaah lahir dan batinnya. Nah, ini hubungannya dengan wisata lingkungan Pengging itu. Kemudian ke Yosodipuro itu juga selain ke Cipto Mulyo ziarah Eyang Yosodipuro. Nah, niatnya ziarah. Nah niatnya itu kan macam-macam. Nah, ada Mbah, aku harus mantu, aku dongakno itu tidak boleh. Kalau kita tidak boleh. Nyuwun donga karena Mbah Yosodipuro, tidak boleh. Nah, dan dongake Allah mengfahu warhamu wa ngafi mbahmu. Kalau kaitannya tadi Raden Yosodipuro dengan Masjid Cipto Mulyo sendiri namanya juru kunci. Juru kunci itu ya mengurusi segala sesuatu kebersihan dan sebagainya itu. Nah kegiatannya di situ
namanya setiap tahun itu ada istilahnya sadranan. Setiap ruah tanggal 25 ruah itu ada sadranan. Itu mendoakan arwah-arwah yang dekat yang jauh itu sini. Khususnya apa tuh juru kunci itu mengundang ahli waris dari Yasadipuro. Itu setiap tanggal 25 ruah itu pasti ada sadranan. Di sini pun juga ikut. Nah, kalau di Yasadipuro itu kegiatannya pagi, kalau di sini ba'da zuhur. Itu ada sadranan. Ruah. Sebagai penutup mungkin Pak Ahmadi, harapan Pak Ahmadi ke depannya bagi Masjid Ciptomulyo ini apa? Ya harapannya ya mulia dan mulia. Mulia dan mulia, semakin mulia. Kan saya nanti kapan-kapan kan ada apa istilahnya itu, kita itu simatupang. Mas Cokro itu akan simatupang loh. Bukan ini simatupang. Apa simatupang? Si itu siang, malam, tunggu panggilan. Simatupang, kita ini akan menunggu panggilan setiap saat. Siang malam tunggu panggilan. Simatupang. Panggilan itu tidak hanya dengan suara, mungkin mendadak. Begitu tek kita jawab, kita kesandung, itu juga panggilan. Jawabnya gimana? Innalillahi wa inna ilaihi. Kita menggunakan lesan. Nah, itu panggilan mendadak. Ada panggilan tidak mendadak, panggilan harian. Sesuai dengan tulisan kita. Islam, Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Itu panggilan harian. Nah, harian ada lagi panggilan mingguan. Setiap Jumat. Kalau ibu-ibu boleh datang, boleh tidak. Sekarang ini tadi kita sudah menjalankan panggilan harian. Panggilan mendadak mungkin ada, mungkin tidak. Gejegluk ya innalillahi. Kesandung innalillahi. Minum Bismillahirrahmanirrahim. Selesai alhamdulillahirabbil alamin. Itu panggilan mendadak. Sesaat. Nah, ada panggilan sesaat, panggilan harian, panggilan mingguan, panggilan bulanan. Kalau bapak-bapak, adik-adik ini tidak ada panggilan bulanan. Terima kasih banyak Pak Ahmadi atas informasinya, ya, atas ilmunya yang sudah disampaikan kepada pemirsa Jelajah Masjid. Terima kasih banyak atas informasi terkait Masjid Ciptomulyo yang sudah disampaikan, dan harapannya semakin mulia, semakin mulia, dan semakin mulia. Nah, demikian perjumpaan kita dengan sesepuh Masjid Ciptomulyo Bapak Ahmadi. Untuk teman-teman Jelajah Masjid semuanya, terus saksikan Jelajah Masjid, karena setelah dari Ciptomulyo ini kita akan menjelajahi masjid berikutnya. Penasaran di mana? Terus ikuti Jelajah Masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.